Ini bukan sekedar anak muda yang sedang berkumpul. Ini juga bukan sekedar anak muda yang sedang menikmati suasana malam. Terkadang mereka melakukan tindak anarkisme. Dan mereka melakukan kegiatan yang membahayakan diri mereka sendiri. Balap liar memang belum habis. Kami mulai mencari kebenarannya ke tempat-tempat yang memang biasanya menjadi tempat di mana diselenggarakannya balap liar. Kami memulai pencarian kami di daerah yang pertama, yaitu daerah Kemanjen. Namun yang kami temukan nihil. Warga sekitar pun menyatakan sudah jarang terjadi balap liar sejak kejadian geng motor beberapa saat lalu. Kejadian geng motor yang di terowongan itu. Berpindah ke daerah Pramuka, kami menemukan beberapa orang yang berkumpul di pinggir-pinggir jalan, namun tidak melakukan aktivitas balap liar. Menurut warga sekitar pun, di tempat ini sudah jarang sekali terjadi aktivitas balap liar. Kadang kan yang main motornya metik-metik, kalau duluan belatak-belatak. Oh. Kami pun melanjutkan penelusuran tentang balap liar ini ke daerah Karet, Tanah Abang. Ke Taman Mini Jakarta Timur. Bekasi, dan yang kami temukan mengejutkan. Malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Senin adalah waktu berkumpul dan melakukan kegiatan balap liar. Di Bekasi, kami bertemu dengan sekelompok pebalap liar dari satu bengkel rumahan yang mau memberikan kami informasi lengkap tentang balap liar. Gue di sini jadi yang bawa motor. Pembalap motor. Panji dan Angga sebagai pemilik motor, Aki sebagai mekanik, dan Akbar sebagai calo. Kalau dilihat kan banyak ininya kan, maksudnya banyak resikonya, kayak misalkan kecelakaan dan segala macam, terus tangkap polisi, itu emang itu udah resiko. Kita berani berbuat, berani ngadepin resiko itu. Ini buat modal ini nih dari mana Dit? Ya, sebagai besar sih dana pribadi.
Kalau komen dari orang tua mereka udah tahu sih. Udah tahu. Emang motor dibuat balap, ditaruh di bengkel. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau taruhan maksudnya uang taruhannya dari mana aja gitu. Kalau duit taruhan biasanya dari pemilik motor Pak, biasanya naruh. Pasti kalau yang dari pemilik motor. Cuman ada juga dari teman-teman yang dekat, misalnya dia mau naruh. Jadi sekumpulnya berapa, kumpulin semua ya kan. Dijadiin satu, nanti masalah menang apa kalah. Kalau misalnya kalah ya udah berarti nggak dapet dong. Modal kita yang tadi juga udah dikasih ke orang. Kalau misalnya menang biasanya ada potongan-potongan kayak buat joki sama mekanik, itu ada potongannya dari sini. Kalau proses taruhan nih kayak calo, ceritain dong, Mbak. Kalau yang calo ya biasanya kalau percaloan ya kayak gitu, kita nongkrong di bengkel. Kalau enggak kita lagi di luar tapi bawa motor. Terus ada yang biasanya ada aja yang nyamperin, bos numpang nyeting apa gimana ya kan, main sama motor gue gitu. Ya tergantung kita ya, kita mau apa enggak. Terus biasanya juga kalau misalnya percaloan kayak gitu kan ada, kita lihat motor, kondisi motor kayak apa gitu. Terus kalau ada DP atau apa nggak? Kalau DP panjeran bisa, kalau misalnya orangnya mau, terus kita juga siap, biar misalnya hari ini ketemu, nggak main hari ini juga. Jadi kita modal panjerin, misalnya main 1.000, kita panjer 100, nanti kita janjian mainnya kapan. Ketangkep bu, pernah? Stepping, gas kali 2 kali, banyak lupa, Bentar doang, bentar baru diproses, STNK mana, SIM mana, gini-gini biasa lah gitu. Kadang biasa dipersulit dulu. Iya, ya, ujung-ujungnya duit, udah. Kalau gitu, polisi biasanya suka ikutan nggak sih? Polisi. Ikutan apa nih? Maksud gua kayak ngebantuin gitu misalkan. Nggak tergantung, kecuali kalau kita mau main yang lumayan besar nih, partai gede, terus itu mainannya itu bocor nih sampai ke polisi, mereka tahu. Nah kita masih dijagain sama dia jalanannya, mereka dijagain sama dia, dikontak sama dia. Nah kalau biar kita lancar nih, kita mesti ada mel-melannya juga ke dia. Jadi berarti kayak jabok kasarnya gitu sama polisi, biar jalanannya dibuka, biar kita bisa balap. Itu kalau sampai bocor ke mereka, kalau sampai kita yang bocor ke mereka. Kalau mainannya gede, kalau main kecil jarang mereka minta-minta gitu. Mereka suka ikut taruhan ya? Siapa? Polisi biasanya suka ya? Karena ini belakangan ini katanya ada polisi Ya yang suka kalau taruhan. yang jadi bos-bosan di satu bengkel kadang-kadang ada, tapi ya gitu, mereka nggak lebih ke expose aja, lebih nggak ke expose, jadi nggak tahu mereka kalau dia di polisi apa gimana. Tapi ada pasti 1-2 orang pasti ada. Aku juga pernah punya kayak gitu. Ada. Persiapan balap liar yang pertama dimulai dengan perakitan motor di bengkel rumah. Lalu sesuai dengan wawancara kami dengan Akbar sang calo, dia menyatakan bahwa harus ada panjer atau uang muka sebelum terjadi balap liar. Lalu kami memulai penelusuran percaloan tersebut di rumah sang joki. Halo. Oh iya bos. Jupiter yang mana? Jupiter mana? Oh yang biru. Yang mana Cipau Putih? Oh iya, kenapa bos? Mana jadi main nggak? Ya udah jadi bos, kapan? Tapi kalau ngeliat bahan gimana? Bang, bisa sih nggak bang, tapi nggak sekarang bos, besok paling. Gak enak bangunin mekanik gue juga. Ngeliat bahan bisa besok. Cuman ngeliat yang besok gimana? Ngeliat panjilan apa gimana?
Ya udah nggak apa-apa, lo yang manjat nggak apa-apa. Apa gua yang manjat? Bebas sih. Lo aja deh bos yang manjat biar pasti. Maksudnya biar pasti jelas kapan mainnya ya kan, ada panjeran jadi enak tuh. Gimana tuh nanti pancelannya gimana? Ke mari aja bos ya, ketemuan di sini ya. Oh, ya udah ya udah. Nanti gue langsung ke bengkel lo aja mungkin ya. Ketemuan di hadapan Indah aja bos. Kita kabarin gua aja di mana nya. Kabarin lagi aja. Ya udah. Ya udah, thank you bos. Dia ngasih panjeran sekarang. Jadi. Ya udah panjerannya aja dulu bos. Nanti gue telepon lagi. Oke. Ya, thank you ya. Ya bos. Iniesta's joined Ireland's defensive ball. Xavi. Hooked on there by Busquets. Still, the Republic struggle to clear. Halo. Dari mana bos? Pique. Helped away Ya by udah nih, lo Xavi. masuk masih Xavi terus. Alonso. Ntar ada belokan ke kiri yang kedua, lo belok kiri. Ntar gue tunggu di depan gerbang. Iniesta. Ya udah, gue tunggu di depan. Ya bos. With that goal from Fernando Torres. He is offside. European Champions League. Gimana? Iya. France back in Jadi 2000. paling ini ngasih apa panjeran dulu terus Saya motor lo bukan motor minjem kan? uang enggak lah. Jadi kita Open again by Torres. ya udah Gak pas. apa kan kalau lo ngeliat bahannya besok, kalau ngeliat bahannya. Oh gue baru bisa depan besok tuh. Iya, kalau sekarang ya enak lo bawa ke mekanik gue nya. Besok aja. Into the backfield by Iniesta to Jadi biar enak biar sama-sama enak. Ya, gue ngasih panjang dulu aja kan. Lo buru-buru emang? Ini begini. Ya udah, mau main terus? 3.000. Ya udah, aku tapi ngeliat bahannya besok. Ntar besok jangan lagi aja. Oh, jadi nanti gue tes lagi aja. Jadi lo mau DP nggak ngambil lagi? Iya, paling pakai gini. Iniesta nearly got David Silva in a moment or two ago. Stretching given. Iniesta on the ball again. Lumayan. Yang berapa 3.000? Tadi. Berarti besok nih gue ngeliat bahan. Iya besok kabarin gue aja, ngeliat bahan. Kalau sorean aja kok. Sore lain jam 4 aja kali. Iya. Enak kalau ngomong gue. Jadi nih gue cabut nggak boleh. Mau cabut aja. Iniesta who found an Thank edge you bos. Ntar mau berkabarin lagi aja ya. Iya iya. Netherlands who are struggling Iya, here bos, with udah. European Champions League. Yuk. By Germany yesterday evening. Seminggu kemudian kami melakukan penelusuran tentang proses percaloan selanjutnya. Proses selanjutnya adalah sang calo akan melihat motor calon lawannya. Ini bos motornya bos. Oh nih motornya ini. Iya. Mau lihat aja dulu. Udah ya? Balap liar pun dimulai.
bengkel rumahan yang memberi kami informasi tentang balap liar menang di malam itu. Proses penyerahan uang taruhan sebesar 2 juta rupiah dilakukan hanya dari calon pencalon. Membingungkan, karena balap liar malam ini tidak sama sekali tercium oleh polisi. Padahal taruhan yang ada cukup besar, sebesar 2 juta rupiah. Mereka suka ikut taruhan itu. Siapa? Polisi biasa kan ini belakangan ini katanya ada polisi Ya yang suka ikut taruhan. kalau yang jadi bos-bosan di satu bengkel kadang-kadang ada, tapi ya gitu mereka nggak lebih ke expose aja. Lebih nggak ke expose, jadi nggak tahu mereka kalau dia itu polisi apa gimana. Tapi ada pasti 1-2 orang pasti ada. Aku juga pernah punya kayak gitu. Ada. Ya, ujung-ujungnya duit. Dari keterangan Embo sang joki, kami pun mendapatkan informasi bahwa ada oknum-oknum polisi yang terlibat dalam kegiatan balap liar. Kami pun mencoba untuk menelusuri kebenaran. Kami memulai penelusuran kami tentang keterlibatan polisi dalam balap liar dari Taman Mini dan Bekasi. Kami menemukan polisi yang memarkir mobilnya di pom bensin dan patroli di sekitar Bekasi. Namun tempat berkumpul anak-anak motor yang berkumpul untuk balap liar tidak dibubarkan. Kami belum juga menemukan adanya indikasi keterlibatan polisi dalam balap liar. Lalu kami mencoba menanyakan kebenaran keterlibatan polisi dalam balap liar pada Pak Sitompul, polisi yang sedang bertugas di sekitar Bekasi. Kalau boleh saya bilang, kalau sekarang ada gosip-gosip yang bilang kalau ada oknum-oknum polisi yang suka ikutan main juga, maksudnya kayak naro taruhan atau misalkan dapat duit dari balap motor biar balapnya nggak dihilangin. Ada benar nggak sih? Kalau di sini nggak ada ya. Kalau di sini nggak ada ya. Dari tempat lainnya. Tapi itu informasi dari mana? Tapi kan iya banyak soalnya, karena katanya sih kan, makanya kita tanya sama yang bertugas yang benar-benar ada di sini gitu. Menurut saya gimana ya? Justru kita Kalau di sini menurut bapak kan sebagai pemimpin ini, anak buahnya ada nggak sih kayak gitu? wah nggak ada. Nggak ada lah ya. Itu kalau kita tanya-tanya mereka itu gimana ya? Ya cobalah kita sampai pagi begini di sini begadang ngapain juga? Ngapain ya? Apa kita dapat informasi kalau misalkan banyak polisi-polisi muda yang baru yang ternyata ikutan juga di dalamnya. Ya, Benar nggak sih, itu Pak? kayaknya di sini sih nggak ada. Kayaknya di sini nggak ada. Oke. Terus kalau misalkan kayak gitu harusnya seperti apa sih Pak kalau misalkan memang benar mereka ketangkep gitu, polisi-polisi muda Kalau gitu? itu ketangkepnya benar-benar disidang sih. Disidang ya, Pak? Iya, kalau memang ada gitu, tapi di sini nggak. Keesokan harinya kami tetap mencari informasi tentang keterlibatan polisi dalam balap liar. Kami mewawancarai seorang polisi yang sedang bertugas di daerah Karet, Tanah Abang. Keterangan dari polisi-polisi yang kami wawancarai menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan polisi dalam balap liar. Malam harinya kami tetap mencari bukti keterlibatan polisi dalam balap liar. Dan apa yang kami dapatkan mungkin bisa menggambarkan situasi yang kami cari. Kami menemukan mobil polisi yang terparkir di daerah Karet Tanah Abang dengan lampu polisi yang menyala, namun di seberang mobil polisi terparkir berlangsung balapan liar tanpa ada satupun pembalap liar yang menghiraukan mobil polisi.
Temuan kami ini memperkuat indikasi adanya keterlibatan oknum polisi dalam balap liar. Namun nihil, tak ada yang berani memberi keterangan tentang keterlibatan polisi atau oknum polisi dalam balap liar. Kami hanya bisa memberi kesimpulan oknum polisi memang tidak terbukti terlibat dalam balap liar. Namun polisi terlihat tidak serius dalam penanganan balap liar yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Balap liar memang belum habis dan mungkin tak akan pernah habis. Bila polisi belum juga serius dalam penanganannya dan orang tua sebagai tameng awal perlindungan anak-anak, mereka tidak serius melindungi anak-anak mereka dari pergaulan bebas yang ada di luar sana.